Saya juga berharap Ratu Yang Mulia tidak akan mengingkari kata-katanya. Qin Yichen dengan sopan mengangguk ke Ratu Elf, dengan lembut. Karena aku berjanji untuk memberinya kesempatan, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Ratu Elf juga mengangguk ringan, berkata, namun, hanya ada satu peluang untuk berhasil atau gagal. Yang mengejutkan Ratu Elf, Qin Yichen juga tersenyum mengangguk dan tidak banyak bicara. Melihatnya sepertinya memiliki kepastian yang mutlak. Melihat pemandangan ini, Ratu Elf mau tidak mau menatap Xiao Linger. Alasan mengapa dia berjanji pada Qin Yichen secara langsung adalah karena dia tidak khawatir Xiao Linger dapat mempelajari buku kehidupan. Tahukah Anda, di antara 10.000 ras, ada banyak puncak yang telah menghancurkan buku kehidupan mereka untuk ras roh, bahkan Kaisar juga. Namun, bahkan Kaisar Agung, mereka menyerahkan kitab kehidupan ke tangan mereka, dan setelah menontonnya, mereka hanya bisa pergi dengan sedih. Harta karun kehidupan hanya dapat diolah oleh peri kerajaan yang dibesarkan dari pohon kehidupan. Selain itu, elf tingkat lanjut pun tidak bisa berlatih, apalagi orang asing. Ras manusia, dalam kesan Ratu Elf, tampaknya merupakan ras yang tidak pernah menolak untuk kalah. Untuk perhitungan mental, itu di luar jangkauan spirit Rache murni. Saat ini, sikap Qin Yichen benar-benar membuat Ratu Elf bertanya-tanya apakah dia terjebak dalam jebakan. Akankah Human Rache begitu baik dan bodoh, hanya untuk hal yang sama sekali mustahil? Gadis kecil yang baik dengan spiritualitas. Pada pandangan pertama melihat Xiao Linger, daya tarik melintas di mata Ratu Elf. Gadis kecil di depannya terlihat sangat muda, tetapi di matanya yang cerdas, dia memiliki pesona yang tak tertandingi oleh banyak ras roh tingkat lanjut. Ratu yang mulia. Saat Ratu Elf hendak melihat lebih dekat, panggilan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari lorong istana jauh di dalam aula besar. Masuk. Elf Queen mengerutkan kening, lembut. Mendengar ini, siluet baru saja muncul dari bagian itu. Peri itu memiliki rambut putih keperakan dan jelas merupakan peri kerajaan. Saat melihat pemandangan berantakan di aula besar, mata para elf kerajaan penuh dengan kengerian. Jika bukan karena Ratu Elf berdiri di aula besar, di sekeliling setiap orang, tetua yang terhormat, terus-menerus sibuk, peri ini mungkin tergoda untuk menamparkan dirinya sendiri karena kehilangan kendali diri untuk melihat apakah dia sedang bermimpi. Ada apa? Melihat elf kerajaan ini, Ratu Elf Daimei dengan ringan mengerutkan kening. Dia bertanya dengan suara rendah. Pada titik ini, penatua di sekitar akhirnya membagikan ramuan yang diberikan oleh Qin Yichen, dan segera melihat garis pandang ini, dan di dalam hati mereka, rasa cemas perlahan muncul. Yang mulia, Tetua Faye, dia memasuki leluhur dengan tongkat kehidupan. Mendengar pertanyaan dari Ratu Elf, elf ini kembali sadar, dan dia tidak bisa menahan nafasnya, dan menjawab dengan cepat. Memasuki pohon leluhur, tanda seru. Mendengar ini, alis Ratu Elf mengerutkan kening. Ya, dia memegang tongkat kehidupan, dan anggota klan tidak berani mencegatnya. Saya terkejut datang ke sini untuk bertanya. Peri kerajaan berkata dengan suara lemah. Pohon kehidupan asli dijaga oleh elf kerajaan mereka. Kecuali untuk ritual Royal Elf, tidak ada elf yang diizinkan mendekatinya. Namun, Fei Lei Qing mengambil tongkat kehidupan yang melambangkan Raja Roh. Bahkan peri kerajaan mereka tidak berani melanggar kehendak pemilik tongkat kehidupan. Felezin berkolusi dengan ras monster darah, tetapi juga berkelana ke pohon leluhur. Ratu yang mulia harus menghentikannya dan menyembahnya ke pohon leluhur. Di aula besar, masing-masing penatua berlutut di hadapan Ratu Elf. Dalam hal ini, tampilan Ratu Elf juga berangsur-angsur menjadi dingin. Meskipun dia juga diracuni oleh haus darah, tetapi basis kultivasinya masih bisa ditekan. Tetapi karena kekhawatiran di hatinya, dia hanya bisa berkompromi dengan ancaman Fei Lei Qing. Sekarang racun haus darah telah dibersihkan, saatnya untuk membersihkan para pengkhianat di spirit Rache. Yang mulia putri masih berada di pohon leluhur. Mendengar kata-kata para sesepuh, penampilan peri kerajaan tiba-tiba berubah. Segera, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat. Buruk. Mendengar ini wajah Ratu Peri berubah, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke aula besar. Oh, Ratu yang mulia, Anda belum memenuhi janji Anda. Di jalur mata yang heran, Qin Yichen tiba-tiba berteriak dan bergerak, memegang Xiao Linger dan menjauh dari pengadilan. Yah, siapa yang kurang ajar? Melihat ras eksternal orang berani masuk ke pengadilan ras roh, peri kerajaan yang datang untuk melapor langsung berteriak keras. Namun, ketika dia hendak menggunakan cara untuk menghentikannya, agak mengejutkan bahwa banyak elf di aula besar tidak memiliki tindakan sedikit pun untuk memblokir, dan bahkan ada dua keluarga kerajaan yang lebih dekat dengannya. Peri itu diam-diam meliriknya, memintanya untuk tidak repot. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah sedikit mengerang, siluet Qin Yichen menghilang dari pandangan. Sebagai tanggapan, peri kerajaan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi dahinya dan merasakan kepalanya tumbuh beberapa lingkaran. Pohon kehidupan. Dikabarkan itu adalah pohon kuno ajaib yang ada di antara langit dan bumi saat langit dan bumi pertama kali dibuka.
Ini adalah sumber dari 10.000 hal dan mengandung energi terus-menerus untuk meningkatkan lingkungan alam surga dan bumi. Bahkan ada desas-desus bahwa bagian antara langit dan bumi ini dapat memiliki asal sejati, dan juga tidak dapat dipisahkan dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan berdiri seperti gunung yang menjulang tinggi di hutan peri. Sangat luas sehingga sulit untuk diintip dengan mata telanjang. Tabrakan. Di atas cabang pohon kehidupan yang berjejer, dedaunan bergoyang, berkilau, memancarkan sinar cahaya hijau muda. Dalam sinar cahaya hijau itu, seorang gadis muda mengenakan gaun hijau panjang dengan rambut berkibar, duduk dari kepala hingga ujung kaki penuh ki spiritual, duduk dengan tenang di sebuah salib. Gadis ini adalah Avril Lavigne. Avril Lavigne adalah kamar Spirit King termuda di Spirit Rache, dan yang lebih penting, dia adalah keluarga kerajaan paling murni di Bloodline selama ribuan tahun. Bahkan Ratu Elf lebih buruk darinya. Jadi, saat Avril lahir, dia diberi nama Princess. Setelah dia tumbuh bersamanya, dia menjadi ratu dari Spirit Rache Your Majesty. Hari ini, akhirnya waktunya untuk Avril Lavigne. Mungkin karena serangan terakhir di luar, Ratu Elf tidak membiarkan Avril mengambil bagian dalam pesta etiket dewasa, dan mengirimkannya langsung ke pohon kehidupan agar dia menerima baptisan etiket dewasa. Dalam hal ini, Ai Weier bukannya tidak puas, kecuali bahwa Qin Yichen, yang telah menyelamatkan dirinya sendiri tetapi tidak pergi melihatnya, penuh dengan rasa bersalah. Dengan sinar cahaya hijau giok perlahan datang, tatapan Avril meminta maaf ke arah tertentu dan menutup matanya perlahan. Dengan selubung cahaya hijau, siluet Avril berangsur-angsur menyatu ke dalam pohon kehidupan. Dan dia tidak menyadari bahwa, di bawah beberapa li, seorang lelaki tua dengan ekspresi gila sedang mengawasinya dengan seringai,